Ya sahabat, apa kabar semuanya? Insya Allah baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kami dari Abdus Salam. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari kami. Terima kasih. Luar biasa keindahan di kota Taif ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak di kota Taif, dilempari dengan batu bahkan dengan kotoran, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meninggalkan penduduk yang ada di Taif ini karena mereka sudah tidak menerima dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya larilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sebuah bukit. Di situ ada masjid namanya Masjid Qub. Disitulah Nabi Muhammad SAW ditawarkan sesuatu oleh para malaikat. Nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu. Kita lihat menikmati taman ini dulu. Insya Allah kita akan pergi ke Masjid Qub. Ini kalau malam luar biasa keindahannya. Ini nyala semua lampu semua ini Bapak Ibu. Bu, di sebelah kiri Bu, di sebelah kiri itu. Insya Allah luar biasa Bu. Ada di mana sekarang kita Bu? Di kota Taif. Mudah-mudahan Al-Hikmah seterusnya mengadakan tur ke Taif ini. Di sebelah kanan sekarang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita ke sini sebenarnya yaitu mengunjungi sejarah Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diketahui bahwa di sini ada masjid yang sangat bersejarah juga Bapak Ibu. Namanya apa? Namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Dan alhamdulillah kini sudah berada di sekitar wilayah Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis-hadis sahih. Dan inilah para jemaah, wajah-wajah yang cantik dari Al-Hikmah dari Depok. Dan inilah salah satu pintu gerbang utama, yaitu pintu gerbang Abdullah bin Abbas. Dan insya Allah kami akan menuju ke Masjid Qub. Ke Masjid Qub. Di sini di samping kiri Bu, silakan, ini ada taman seperti Taman Ancol. Ini tempat main-mainan anak-anak Bu ya. Mungkin adek mau naik terbolen deh? Mau dia itu dia nggak ada orang. Iya, nggak ada orangnya. Ya, bagi yang mau main ke sini nanti malam Bu. Nah, di sebelah kiri ini Bu, ini ada orang naik ke atas. Bisa lihat Bu, kelihatan dari sini itu ada menara bulat bundar, tapi itu bukan kue, itu menara Bu ya. Ini namanya Masjid Sayyidina Ali. Di dalam masjid Adas di dalam itu, cuman kita tidak mungkin bisa masuk Bu, karena dengan tempat yang tidak memungkinkan. Yang pertama tidak ada tempat parkir, dan kita mau masuk pun di dalam itu harus daftar dulu, ada jangka waktu yang ditentukan. Benar Pak, begitu Pak ya? Ya benar. Itu dulu tanah sahabat Rasulullah yang pertama ada situ yang menyerahkan kebun-kebunnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah yang namanya sahabat Adas itu yang mewakafkan, menyerahkan tanahnya beserta kebunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu kalau tidak salah Nabi Muhammad SAW waktu diusir dari Mekah, niat mengunjungi kota Taif ini, mau berteduh sebenarnya, mau pergi dari kota Mekah karena di sana sudah banyak ocehan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih ke kota Taif ini, barangkali di sini mau menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tiba di kota Taif ini, Nabi Muhammad bukan malah diterima Bapak Ibu, tapi malang nasib malang Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diusir, bahkan dilempari dengan batu, dengan kotoran. Di sebelah kanan Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di situ ada masjid. Di sini Bu, kelihatan Bu ini. Itu yang masjidnya, ini yang tempat bersandarnya. Ini tempat bersandar di sini, kelihatan Bu. Nah di atas itu Di Baitul sebelah Ajus. kanan. Yang di atas yang Baitul Ajus.
Yang di atas. Di atas Bu. Kalau ini di sini tempat berteduh, ini masjid Ku-nya ya Pak ya. Ya, ini masjid Ku-nya ini. Ini di depan kita, ini masjid Ku. Nah, yang kecil depan itu, kita. yang kecil itu tempat bersandar, batu yang lembek dulu. Batu yang lembek yang segi empat itu, segi empat. Ada di atas itu Pak. Ada batu di situ segi 4 Pak. Kalau mau ngelihat, saya harus parkir di depan, jalan kaki ke sini. Ah, ini masjid Nah, Ku, ini Pak. masjid Ku yang ini. Di samping kanan ini. Ya, yang kecil Yang ini. kecil ini. Kita hanya melintas saja. Inilah masjid Ku. Dan di sinilah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai kemarin ya tadi, bahwasanya di sinilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan tawaran dari malaikat yang menjaga gunung. Dan pada waktu itu malaikat turun mengunjungi Nabi Muhammad SAW karena beliau sedang luka parah. Beliau bersandar lari dari kejaran penduduk kota Taif ini yang mengusir, tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah malaikat turun menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pada waktu itu malaikat ini menawarkan bagaimana kalau gunung ini saya angkat mau ditindihkan kepada penduduk kota Taif. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau Bapak Ibu. Bahkan beliau hanya mendoakan mudah-mudahan, kata Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tidak iman, tidak percaya kepadaku, saya mengharap mudah-mudahan anak cucunya iman kepadaku. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti Bapak Ibu. Di kota Taif semua rata-rata insya Allah Muslim. Inilah ketabahan Nabi besar Muhammad SAW. Dan itulah satu-satunya doa dari dulu, dari zaman peperangan. Sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau doanya terkabul oleh Allah. Artinya apa di situ? Sahabat meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad ini di setiap mengalami kesulitan agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab seperti para nabi-nabi yang lain, karena sudah tidak mampu melayani kaumnya, seperti contohnya kaum Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Lut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu doa yang disimpan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Muhammad akan meminta kepada Allah, yaitu doa yang satu ini disimpan untuk kita di arah mahsyar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain malu, tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti inilah perjalanan kami di kota Taif. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.